Jesus wasn't the Son of God, and that Jesus wasn't raised from the dead, but instead he was a human, a prophet, and not divine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula Nabi Isa dianggap Tuhan melalui sidang dalam sebuah gedung di Nisia Konsil pada tahun 325 Masehi, ketika kekuasaan Roma didirikan oleh Konstantin. Konstantin berpura-pura untuk menganut Kristen, tetapi sebenarnya dia seorang penganut ilmu hitam. Dia menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi Roma atas sebab-sebab politik, penyebaran paham bahwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan disahkan oleh anggota sidang yang diadakan di Nisia Konsil. Selepas kejadian bersejarah itu, para pengikut Nabi Isa menganggap baginda sebagai seorang nabi yang fana. Raja Roma pada saat itu, yaitu Konstantin, memilih ajaran Injil asli mana dia inginkan untuk dimasukkan ke dalam kitab Injil yang baru. Lebih dari 80 ajaran Injil asli dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam Injil baru. Konstantin memproyeksikan dana yang besar untuk mengubah ajaran Injil yang sebenarnya, yaitu menghilangkan riwayat-riwayat yang menceritakan sifat kemanusiaan Nabi Isa, dan ajaran tentang ketuhanan Nabi Isa tetap dimasukkan ke dalamnya. Ajaran-ajaran Injil yang asli, peredarannya dilarang, dikumpulkan, kemudian dibakar. Dan beginilah cara bagaimana ajaran Matius, Mark, Luke, dan John terkandung di dalam kitab Injil baru hari ini. Jadi, apakah cara terbaik untuk membuka kedok konspirasi sejarah ini? Yaitu dengan mengkaji dan mencari kitab Injil yang asli, yaitu kitab Injil versi asli dengan bahasa Ibrani. Dan bagaimana kita bisa menemukan kitab Injil yang asli ini? Injil yang asli bisa ditemukan di lokasi-lokasi berikut ini. Dia disimpan dan dipelihara dalam perpustakaan rahasia di Vatikan Roma, atau di pegunungan terpencil di Ethiopia. Dipelihara dalam bahasa Afrika kuno dan hampir punah di dalam beberapa gereja kuno di Timur Tengah. Dan semestinya di tempat kelahiran Nabi Isa sendiri, di sebuah tempat di dalam pelabuhan lama kota Yerusalem. Terdapat lagi satu kitab kuno yang tidak dimasukkan ke dalam Injil versi baru. Tercatat bahwa ia adalah di antara kitab Kristen yang paling tua. Mungkin lebih tua dari ajaran-ajaran gereja itu sendiri. Hanya perpustakaan itu saja mempunyai salinan kitab kuno tersebut, yang khususnya disimpan untuk penganut awal agama Kristen, yang dikumpulkan ketika keluarga Nabi Isa masih hidup. Isi kandungan kitab itu memberi tahu kita apa yang diamalkan dan dilakukan oleh para pengikut awal Nabi Isa. Namun, kitab tersebut tidak pernah lagi dipakai. Kandungannya terdiri daripada beberapa kode etik, ajaran moral agama Kristen, yang berdasarkan ajaran Nabi Isa sebenarnya. Dan juga beberapa cara, bagaimana melakukan ibadah yang sebenarnya. Tetapi, apa yang membuat ia betul-betul berbahaya bagi agama Kristen saat ini adalah apa yang tidak terkandung di dalamnya. Di situ, tidak disebutkan tentang pembangkitan kembali Nabi Isa. Dan lebih-lebih lagi, tidak disebutkannya ajaran bahwa Nabi Isa adalah Tuhan.
Do you think that one of the reasons why they don't mention Jesus as Lord God and they don't mention the resurrection was because they didn't believe that those events had taken place, that Jesus wasn't the Son of God and that Jesus wasn't raised from the dead, but instead he was a human, a prophet, and not divine?